video kita kali ini, kita akan menjelaskan dan membahas tentang Islam, gender, dan pendidikan. Topik ini sangat menarik karena pada sampai saat ini masih ada perdebatan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Betul sekali. Di beberapa lingkungan masih ada anggapan bahwa pendidikan itu hanya penting untuk laki-laki, sedangkan perempuan dianggap cukup dalam beberapa peran tertentu. Padahal kalau kita lihat di perspektif Islam, mencari ilmu itu penting bagi setiap manusia. Permasalahan seperti ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan saja, tetapi berkaitan juga dengan cara kita untuk memahami manusia, hak dan potensi yang dimiliki setiap individu. Karena itu, melalui filsafat pendidikan Islam, kita bisa melihat bagaimana Islam memandang pendidikan dan kesetaraan kesempatan belajar antara laki-laki dan perempuan. Hai, sebenarnya kalau kita membahas filsafat pendidikan Islam, sebenarnya di filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya bertujuan untuk membuat seseorang menjadi pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki ilmu, akhlak, serta hubungan yang baik dengan Allah. Berarti pendidikan Islam melihat manusia secara menyeluruh ya, bukan hanya dari kemampuan berpikir saja. Iya, betul sekali. Salah satu konsep yang berkaitan adalah insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil adalah manusia yang berkembang secara sempurna dari segi ilmu, akhlak, juga spiritual. Tokoh yang bisa dikaitkan dengan konsep ini adalah Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena beliau menjelaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang baik melalui ilmu dan pembentukan akhlak yang mulia. Selain Al-Ghazali, ada juga Ibnu Khaldun yang melihat pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan dan kehidupan sosial. Jadi, pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Kalau dilihat dari sudut pandang filsafat, pembahasan soal gender dalam pendidikan sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat manusia. Apakah manusia dinilai dari jenis kelaminnya atau dinilai berdasarkan potensi yang dimilikinya? Kalau dari pandangan Islam sendiri bagaimana? Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki akal dan kemampuan untuk belajar. Perbedaan gender tidak seharusnya menjadi alasan seseorang untuk tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jadi, masalah ketidaksetaraan dalam pendidikan Islam lebih banyak muncul karena faktor sosial, budaya, dan juga pengetahuan manusia yang kurang tepat, bukan karena Islam membatasi pendidikan. Betul, filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki potensi yang harus dikembangkan. Pendidikan menjadi jalan untuk membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Dalam kehidupan nyata, konsep ini bisa diterapkan melalui pemberian kesempatan belajar yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti di sekolah, semua siswa memiliki kesempatan untuk mengikuti pembelajaran, organisasi, perlombaan, maupun kegiatan pengembangan diri yang lain. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa banyak tokoh perempuan muslim yang berkontribusi dalam bidang pendidikan juga masyarakat. Itu menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berkembang melalui pendidikan. Jadi, pendidikan yang adil bukan berarti menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memberikan kesempatan untuk setiap orang agar bisa mengembangkan potensinya. Dalam video kita kali ini dapat disimpulkan bahwa Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan dari seluruh
manusia. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berilmu juga berakhlak. Pembahasan soal gender dalam pendidikan mengajarkan kita bahwa belajar diberikan secara adil tanpa memandang itu laki-laki atau perempuan. Dengan pendidikan yang baik, setiap manusia dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi dirinya, masyarakat, dan agama.